seorang pendakwah yang dikenal gigih, dan disebut dengan julukan Wali ke-9 dari Wali Songo adalah Sunan Gunung Jati. Tokoh Wali Songo satu ini cukup terkenal di perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di Tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun lebih dikenal ketika beliau sedang memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon. Selain sebagai pendakwah atau penyebar agama Islam, Sunan Gunung Jati sangat dikenal sebagai pahlawan. Biografi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah yang lahir pada 1448 Masehi. Dari Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim. Ayahnya adalah seorang penguasa yang berpengaruh di Kesultanan Cirebon. Saat hendak menginjak usia dewasa, Sunan diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan, namun beliau menolaknya. Alasan utamanya adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggalnya semula berada di wilayah Timur Tengah. Namun Sunan Gunung Jati ke Tanah Jawa dengan niat menyebarkan agama Islam. Popularitas Syarif Hidayatullah waktu itu disebabkan kepemimpinannya yang dianggap adil dan bijaksana. Ia memiliki pengaruh yang besar saat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Gunung Jati memiliki kemampuan yang cukup jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya. Antara lain ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ilmu kedokteran, dan agama. Pada saat itu, beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit, sekaligus menyembuhkannya. Warga percaya bahwa Sunan memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit atas izin Tuhan. Kisah cinta Raden Syarif yang cukup populer yakni, pada saat ia bertemu dengan seorang putri Kaisar China, bernama Nyi Ong Tin Nio. Pernikahan tersebut bermula ketika Sunan Gunung Jati berhasil menyelesaikan sebuah tantangan, yang berkaitan dengan kesaktian Sunan. Kaisar mengajukan beberapa pertanyaan, yang semuanya berhasil dijawab dan dibuktikan kebenarannya. Keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam melewati tantangan tersebut akhirnya berujung pada pernikahan, dan menuntun putri Nyi Ong Tin Nio untuk memeluk agama Islam. Beliau juga telah berhasil mengislamkan ribuan prajurit perang yang berada di bawah pimpinan Kaisar. Perjalanan dakwah Sunan Gunung Jati. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati melalui berbagai cara, seperti pernikahan, akulturasi budaya, kesenian, dan sebagainya. Syarif Hidayatullah juga menyebarkan Islam melalui peperangan. Pada saat memperjuangkan Kesultanan Cirebon, ketangguhan yang dimilikinya membuat banyak orang kagum dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik. Hampir sama dengan wali-wali lainnya, beliau menggunakan metode kesenian yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Media penyebaran Islam yang digunakannya berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Perjuangan Syarif yang paling terkenal saat pendirian Kesultanan Banten beserta jatuhnya Sunda Kelapa. Syarif Hidayatullah mengalami perjuangan yang cukup sulit, karena pada saat itu terdapat ekspansi Portugis ke wilayah Nusantara. Beliau memiliki peran besar untuk membimbing Pati Unus, yang akhirnya mengalami kemenangan saat mengusir Portugis di wilayah Cirebon. Kecerdasan dan kemampuannya menyusun strategi perang, membuat pihak musuh mundur dalam peperangan. Metode dakwah Syarif Hidayatullah menjadi semakin halus dan ramah. Setelah ia pulang dari Mekah bersama putranya Maulana Hasanuddin, mereka berdua membantu setiap orang di wilayah Banten untuk memeluk Islam dengan sukarela. Perjuangan Syarif Hidayatullah bersama anaknya tetap berlanjut, hingga Portugis benar-benar mundur. Kemudian mereka juga berjasa atas peristiwa penyatuan Banten, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa yang menguasai Banten pada saat itu adalah Sunan Gunung Jati. Namun beliau menolaknya, dan memberitahukan bahwa anaknya lah yang layak menjadi Sultan. Maulana Hasanuddin pun diangkat sebagai Sultan Banten pada 1552 oleh Sunan Gunung Jati. Filosofi kehidupan yang diajarkan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berada di masa peralihan yang cukup menegangkan ketika itu. Khususnya Pulau Jawa akan menerima nilai baru.
yakni ajaran Kristen yang disebarkan oleh para penjajah. Nilai tersebut dibawa oleh kedatangan Portugis, yang pada saat itu berhasil menguasai wilayah Maluku untuk pertama kalinya. Portugis gagal mengambil alih Jawa, karena usaha dan perjuangan Sunan Gunung Jati beserta para murid, yang berada di bawah bimbingannya. Beliau menghadapi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda dari para wali sebelumnya. Ia menghadapi masyarakat yang pada saat itu memeluk ajaran Tionghoa yang berasal dari etnis China. Dalam perkembangannya, Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya dengan nilai-nilai Islam, yang bisa diterima oleh warga etnis China. Namun beliau juga masih menggunakan metode, yang erat kaitannya dengan kepercayaan warga lokal tentang ajaran Hindu-Buddha. Hal itu terbukti, ketika ia mengislamkan para warga melalui pertunjukan gamelan. Raden Syarif mengajarkan nilai yang cukup penting, yakni bersikap toleransi, sehingga Islam bisa diterima dengan mudah oleh banyak orang. Ajaran filosofi Sunan Gunung Jati yang cukup terkenal yakni sebuah kalimat, "Ingsun titip tajuk lar fakir miskin." Artinya, masyarakat dianjurkan untuk selalu memelihara masjid dan tidak boleh melupakannya. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membantu dan memelihara fakir miskin. Ajaran tersebut sangat terkenal hingga kini. Ada juga berupa malima atau moh lima seperti yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Kata moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan limo artinya lima. Jadi arti dari moh limo adalah tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran moh limo adalah: 1. Moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman. 2. Moh main, tidak main atau tidak berjudi. 3. Moh madon, tidak main perempuan. 4. Moh madat, tidak nyandu. 5. Moh maling, tidak mencuri. Keberhasilan dalam menyebarkan Islam. Beberapa penjelasan yang tertulis di atas telah memberikan informasi tentang banyaknya keberhasilan dan pencapaian yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, terutama dalam menyebarkan sekaligus mempertahankan Islam dari munculnya nilai baru yang dibawa Portugis. Sunan Gunung Jati mengalami masa yang berbeda dari sunan lainnya yang tercatat dalam Wali Songo. Beliau berada pada saat Nusantara sedang menghadapi kedatangan penjajah dari barat, sehingga upaya yang penting dilakukan tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga mempertahankannya. Selain berhasil mengislamkan ribuan orang, mengusir penjajah, menyatukan wilayah kekuasaan, dan sebagainya, Sunan Gunung Jati juga berhasil menyelesaikan sebuah perundingan yang amat menentukan beberapa waktu sebelum ia wafat. Hasil perundingan tersebut merupakan sistem pembagian kekuasaan, dan berupa pemberian gelar beserta kehidupan para penghuni di dalam keratin. Rangkaian gamelan peninggalan Sunan Gunung Jati, hingga kini masih dirawat dan dilestarikan. Gamelan ini masih dimainkan oleh beberapa orang dari keratin, meskipun telah berusia ratusan tahun. Gamelan tersebut selalu dimainkan pada saat perayaan hari-hari besar Islam. Karomah Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang wali, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah yang merupakan anugerah dari Allah. Simak beberapa karomah Sunan Gunung Jati berikut ini. 1. Merubah pohon menjadi emas. Salah satu karomah beliau adalah merubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Beliau dibekali uang oleh ibunya sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh kawanan perampok. Namun beliau dengan tersenyum menyerahkan uangnya yang berjumlah 100 dirham tadi. Sang perampok masih tidak percaya kalau beliau hanya memiliki uang itu. Mereka masih memaksa untuk mendapatkan uang lagi dari Syarif Hidayatullah. Melihat kejadian ini, sang Sunan malah tersenyum dan menunjuk pohon di dekatnya seraya berkata, "Silahkan, ini ada satu lagi sebuah pohon yang terbuat dari emas. Silahkan bagi-bagikan ke semua kawan-kawanmu." Ternyata pohon yang ditunjuk oleh sang Sunan berubah menjadi emas. Melihat hal ini, para perampok menjadi tersadar bahwa yang dihadapinya bukan orang biasa. Dan akhirnya, malah para perampok tersebut menjadi murid sang Sunan dan memeluk agama Islam. 2. Memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati lainnya adalah dengan memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal tersebut dilakukan karena para pendeta Hindu menolak untuk memeluk Islam dan pindah dari istana Pakuan.
Mereka bersikeras untuk tetap berada di Istana Pakuan. Dengan adanya hal ini, maka Sang Sunan memindahkan istana Hindu tersebut ke alam gaib beserta para pendetanya. Bagi yang mau memeluk Islam, tetap tinggal di Istana Pakuan di dunia nyata. Dan bagi yang tidak ingin memeluk Islam, dan tidak mau ditempatkan di alam gaib, maka ditempatkan di luar ibu kota Pakuan. Orang-orang inilah yang menjadi cikal bakal suku Baduy, yang tinggal di pegunungan daerah Banten. Mereka dikenal sebagai 40 keluarga yang tinggal di Baduy sebagai penerus 40 pengawal Istana Pakuan. Bagi yang tidak terpilih menjadi anggota 40 keluarga, maka tinggal di Baduy luar. 3. Dibantu bala tentara tikus. Sunan Gunung Jati memiliki karomah, salah satunya dapat mengeluarkan bala tentara tikus. Kejadian ini terjadi ketika beliau membantu peperangan antara Kerajaan Demak dalam melawan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa peperangan tersebut, beliau mengibaskan surban yang dipakainya. Dan muncullah bala tentara tikus yang sangat banyak jumlahnya, membantu prajurit Demak berperang melawan pasukan Majapahit. Hal ini membuat pasukan Majapahit kocar-kacir dan lari tunggang langgang. Karena serangan dari bala tentara tikus ini, sangat membabi buta. 4. Selain itu, terdapat cerita mengenai karomah Sang Sunan saat dia pergi ke negeri China untuk menyebarkan agama Islam di wilayah yang bernama Nanking pada tahun 1479. Dalam upaya menyebarkan agama Islam, Syarif juga membuka pengobatan, sehingga konon banyak rakyat China yang sakit disembuhkannya. Namanya makin terkenal, hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming merasa terganggu, karena orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang Kaisar mengundang Syarif ke istananya. Maka dipanggillah Sunan Gunung Jati menghadap, untuk diuji kemampuannya. Kaisar lalu meminta agar putrinya Ong Tien seolah-olah hamil, dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya, hingga mirip orang yang sedang mengandung. Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya, yang memang sedang hamil 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak mana yang benar-benar hamil. Lalu Syarif Hidayatullah menunjuk Ong Tien, sang Kaisar pun ketawa terkekeh. Jawaban Sang Sunan adalah putri Ong Tien sedang mengandung, jelas saja Kaisar mencemoohnya. Merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang, lalu Honggi mengusir Syarif pulang ke tanah Jawa. Namun kemudian nyatanya diketahui bahwa Ong Tien memang hamil. Sang putri yang jatuh cinta kepada Sang Sunan tak kuasa untuk menahan rindu, meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang kembali ke Cirebon. Kaisar mengizinkannya, dan meminta pelautnya untuk mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi sang putri. Sayangnya, umur pernikahan tak lama. Ong Tien meninggal pada usia yang masih sangat muda, 23 tahun. Makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diperkirakan berumur sampai 120 tahun. Beliau diperkirakan wafat di pertengahan abad 15, sekitar tahun 1568 Masehi. Beliau dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati berada di kompleks pemakaman seluas 5 hektar. Di Gunung Sembung terdapat kurang lebih 500 makam. Di lokasi ini, terdapat juga makam istri Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ong Tien Nio, Nyi Ratu Rara Semanding. Makam Sunan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Mereka berdatangan dari berbagai wilayah di Cirebon, Jawa Barat atau daerah Jawa lainnya. Khususnya pada malam Jumat Kliwon, suasana makam akan sangat ramai dengan para peziarah. Pada bulan Maulid, pusaka-pusaka keraton akan diarak dari keraton melalui alun-alun pada perayaan Panjang Jimat. Komplek makam Sunan Gunung Jati terdapat 2 area bukit, yaitu Bukit Sembung dan Bukit Gunung Jati yang hanya berjarak ratusan meter.